atau PPKM mulai hari ini. Dengan demikian tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, walaupun PPKM dicabut, ini juga perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di vaskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
senantiasa meridhoi segala ikhtiar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin perlu sedikit saya tambahkan bahwa Indonesia ini termasuk satu dari 4 negara G20 yang dalam 10 bulan, 11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi. Kita ingat saat puncak Delta kita berada di angka 56.000 dan di Juli 2021 dan di Februari 2022 kita mengalami lagi puncak tren karena Omikron berada di angka 64.000 kasus harian. Saya kira data-data ini perlu kita sampaikan. Kemudian kondisi pandemi juga semakin terkendali. Kalau kita lihat kemarin kasus harian per 29 Desember hanya 685, kemudian angka kematian di 2,39%, bornya juga berada di 4,79%. ICU harian di 297. Kemudian ini yang juga penting, pencabutan PPKM ini juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk. Jadi dari Sero Survei, ini kalau kita lihat angkanya di Desember 2021 itu berada di 87,8%, 87,8%. Di Juli 2022 ini berada di angka 98,5%. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi. Dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis. Ini juga sebuah angka yang tidak sedikit. Saya rasa itu tambahan. Baik Pak, izin Pak, boleh tanya. Kan Pak, terkait pencabutan PPKM ini kan dilakukan menjelang tahun baru dan biasanya akan ada kerumunan di tahun baru. Oh iya. Selamat sore Pak, saya Nina dari Harian Kompas. Pencabutan PPKM ini kan dilakukan menjelang malam tahun baru dan biasanya kan di malam tahun baru akan terjadi kerumunan. Apakah ada antisipasi dari pemerintah untuk mencegah terjadi lonjakan baru misalnya ketika setelah tahun baru, libur tahun baru ini berakhir? Juga saat ini kan di beberapa negara tetap ada lonjakan kasus, meskipun Indonesia tidak ya Pak, tapi kan negara lain seperti Cina misalnya juga masih mengalami penambahan kasus yang cukup lumayan. Antisipasinya seperti apa? Apakah juga untuk orang-orang yang datang dari negara-negara dengan kasus-kasus cukup banyak, apakah akan ada antisipasi khusus, akan ada perlakuan khusus seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, tadi sudah saya sampaikan angka-angkanya bahwa imunitas kita dari Sero Survei itu berada di angka 98,5% di bulan Juli. Angka itu yang kita pakai pegangan, bahwa kekebalan imunitas kita itu sudah sangat baik. Sehingga tidak perlu seperti negara-negara lain kita harus mengadakan PCR lagi di bandara. Dan sejak Februari 22 beberapa negara juga mengalami puncak baru varian Omikron. Kita pernah juga berhasil mengendalikan dan kita termasuk sedikit negara dunia yang tidak mengalami gelombang pandemi dalam 10 bulan, 11 bulan berturut-turut. Artinya apa? Pencabutan PPKM ini tidak asal cabut,
dilandasi kajian-kajian sains, termasuk masukan-masukan dari para epidemiolog tentang tadi imunitas masyarakat seperti apa, perkembangan virusnya seperti apa, semuanya itu sudah melalui kajian-kajian dan melihat perkembangan dari bulan ke bulan seperti apa. Jadi ini sebuah kehati-hatian kita tidak tergesa-gesa mencabut pada saat itu, meskipun tidak ada lonjakan kasus. Selamat siang Pak Jokowi, saya Desi dari Republika. Izin Pak bertanya, pencabutan PPKM ini berlaku per tanggal berapa? Apakah mulai hari ini atau awal tahun baru? Kemudian yang kedua, apakah status kedaruratan kesehatan juga akan dicabut seiring dengan pencabutan PPKM ini? Terima kasih Pak. PPKM dicabut mulai hari ini, karena nanti Mendagri akan menerbitkan instruksi Mendagri Inmen. Dan untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya. Dan pandemi ini sifatnya bukan per negara, tapi sudah dunia. Sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari Public Health Emergency of International Concern dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Bukan kita. Satu lagi Pak, Fajar dari Tempo Bapak. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, pencabutan PPKM ini kan diumumkan hari ini gitu Pak, yang kebetulan beriringan dengan penerbitan Perpu Cipta Kerja yang salah satu alasan untuk mendorong ekonomi karena kegentingan yang memaksa. Apakah pencabutan PPKM ini juga dilandasi oleh alasan karena pemerintah ingin mempercepat pemulihan ekonomi atau ingin ekonomi ini segera bergerak dan diumumkanlah pencabutan PPKM itu di hari yang sama dengan Perpu Cipta Kerja. Dan pertanyaan kedua Pak, kalau boleh nyambung ke Perpu Cipta Kerja, tadi kan mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud, tapi masih banyak di luar masyarakat yang mengkritik ini kegentingan memaksanya belum terlalu memenuhi jika diambil alasan perang ataupun kondisi ekonomi global yang berpengaruh ke Indonesia. Banyak yang mengkritik ini belum kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perpu. Bagaimana tanggapan Bapak atas kritik tersebut? Terima kasih Pak. Ya, ini ada urusan kesehatan di sini, urusan ekonomi di sini. Jadi jangan dicampur aduk ya. Jadi pencabutan PPKM ini benar-benar karena kita melihat kasus COVID-19 di tanah air dan sudah dilakukan sero survei yang tadi sudah saya tunjukkan di layar. Dan hasilnya juga menunjukkan bahwa sudah lebih dari 98% penduduk kita sudah memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Kalau urusan ekonomi itu urusannya Undang-Undang Cipta Kerja, ini beda lagi. Hanya keluarnya hari yang sama gitu aja. Jadi memang kenapa Perpu, kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali-kali menyampaikan beberapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 14, yang 28 ngantri di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien. Ini sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman resiko, ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu yang paling penting, karena
ekonomi kita ini di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor. Itu merupakan bagian dari strategi beliau dan pemerintah Indonesia untuk transisi dari pandemi ke endemi. Apa yang penting dalam proses transisi ini? Yang penting adalah secara bertahap, kata bertahapnya itu penting. Intervensi pemerintah di bidang kesehatan perlu dialihkan menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Jadi kata yang penting di sini adalah dari strategi pandemi menjadi endemi di Indonesia, penting untuk satu secara bertahap, dua terjadi transisi dari intervensi pemerintah di bidang kesehatan, tiga menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Karena banyak penyakit kita atau masalah kesehatan di Indonesia yang bisa ditangani dan baik itu hanya kalau partisipasi masyarakatnya yang aktif. Selama itu belum, nah memang intervensinya perlu. Itu yang pertama. Jadi ini adalah bagian dari proses transisi dari pandemi menjadi endemi dengan secara bertahap menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Apa intervensi pemerintah yang kali ini dilonggarkan? Yaitu PPKM. PPKM itu mengatur kegiatan masyarakat, mengatur kegiatan itu khususnya kegiatan yang sifatnya kerumunan dan kegiatan yang sifatnya pergerakan. Itu dicabut. Karena kita melihat bahwa masyarakat sudah sadar dan ada dua faktor yang nanti mendasari yang tadi Bapak Presiden sampaikan yang membuat akhirnya kita rasa tidak perlu pemerintah intervensi terlampau jauh karena masyarakat sekarang sudah dilihat mampu untuk berpartisipasi secara lebih aktif. Dua faktor tadi apa? Nah, ini faktor berbasis sains, berbasis data. Yang pertama adalah tingkat imunitas masyarakat sudah tinggi. Bapak Presiden tadi sampaikan kan Desember itu survei 87,8% rakyat kita sudah imun. Sekarang 98,5. Dulu level titer antibodinya 400-an, kemarin Juli sudah 2000-an. Itu artinya apa? Artinya populasi masyarakat kita sudah terbentuk daya tahannya. Ini secara epidemiologis, masukan dari para ahli epidemiologi Indonesia, ini adalah faktor yang sangat penting. Kalau masyarakat kita sudah kebal, bisa dari vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, maupun dari infeksi yang terjadi secara alamiah, kemungkinan untuk terjadi lonjakan itu kecil sekali. Karena memang kekebalan atau imunitas masyarakat sudah tinggi. Itu yang menjadi landasan, karena kekebalan sudah tinggi, pemerintah tidak perlu terlalu melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan, terutama kerumunan dan juga pergerakan. Karena itu kan sangat membantu ekonomi. Hal kedua juga yang secara saintifik penting adalah kenapa pemerintah akhirnya mengurangi intervensinya di bidang kegiatan ini atau PPKM ini adalah karena dulu belum ada intervensi medis. Jadi waktu pertama kita mulai itu sama Pak Tito masih pusing ini gimana, penyakitnya apa, virusnya apa, obatnya belum tahu, vaksinnya belum tahu. Ya udah, akhirnya kita pakai intervensi non medis. Udah kita batasi dulu deh pergerakan supaya mengurangi penularan. Karena kalau udah ketularan kita nggak tahu mesti ngapain. Nah sekarang intervensi medisnya sudah tersedia, vaksinnya, obatnya, deteksinya semua sudah tersedia dan sudah masif tersedianya. Sehingga kita merasa ya kalau kita sakit udah tahu, bisa pakai tes antigen aja udah tahu. Kalau sakit terus mesti diapain, yang mesti dikasih obat, obatnya juga kita udah tahu. Kalau nggak pengen sampai kena, gimana caranya supaya lebih kuat ya tubuhnya, vaksinasinya juga udah ada. Sehingga intervensi medis itu sudah ada, ditemukan secara sains, sehingga kita tidak perlu lagi intervensi non medis yang membatasi kegiatan atau kerumunan dan pergerakan masyarakat. Itu sebenarnya menjadi landasan
hal yang kedua yang penting, bahwa kenapa PPKM atau salah satu bentuk intervensi pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat dicabut. Nah yang ketiga, pesannya ketiga mau mengulangi tadi yang Pak Mendagri sampaikan. PPKM bentuknya instruksi Mendagri itu membatasi kegiatan masyarakat, khususnya perkumpulan dan pergerakan, kerumunan dan gerakan. Tetapi status kedaruratan kesehatan tetap ada di Kepres 11 kalau nggak salah 2020 tuh. Dan ini mengikuti ke penetapan status kedaruratan kesehatan dunia yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, Public Health Emergency of International Concern, yang diterbitkan oleh WHO di Januari 2020 ya. Jadi perlu disadari bersama-sama bahwa PPKM ini mencabut peraturan atau intervensi pemerintah terkait dengan kegiatan masyarakat, khususnya perkumpulan dan pergerakan. Tapi ini tidak mencabut status kedaruratan kesehatan atau bahasa umumnya pandemi, karena memang seperti yang Bapak Presiden tadi sampaikan, pandemi ini terjadi di tataran global. Status kedaruratan kesehatan itu di tataran global disebut Public Health Emergency of International Concern. Itu diterbitkan WHO di awal Januari dan itu belum dicabut. Ya, kita berdoa mudah-mudahan dengan membaiknya kondisi pandemi di dunia, WHO juga nanti akan mencabut status kedaruratan kesehatan atau PHEIC dunia tersebut, sehingga kita bisa ikuti dengan mencabut Kepres 11 2020 terkait dengan status kesehatan nasional. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu menjelaskan kenapa PPKM ini dicabut dan konteksnya seperti apa. Terima kasih. Saya Adis dari iNews, Pak. Mau tanya untuk kebijakan PCR dan antigen juga Peduli Lindungi apa masih berlaku, Pak? Begini, PCR dan rapid antigen itu adalah cara kita untuk mendeteksi apakah kita kena atau tidak. Ya, sama seperti kalau kita demam atau tidak, kita pakai alat namanya termometer. Jadi bayangkan dulu kalau misalnya ada penyakit infeksi menyebabkan demam, belum ada alat belum ngerti caranya deteksinya gimana, sama pemerintah pakai termometer harus. Sekarang kan kalau udah demam, masyarakat udah lakukan sendiri kan, nggak usah disuruh pemerintah. Nah kira-kira analoginya sama. Secara bertahap nanti kita akan mengembalikan atau meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tes PCR atau tes antigen, mirip dengan dia cek suhu kalau demam. Ini cek antigen atau PCR kalau dia merasa kemungkinan sakit. Ya, jadi pelan-pelan nanti kita akan, tapi penting itu tadi ya, secara bertahap kita akan kurangi. Nanti habis ini kita akan mengeluarkan aturan mengenai rapid test. Jadi orang boleh rapid test. Kita akan keluarkan ini supaya dibuka ke seluruh apotek. Yang penting ada QR code-nya. Jadi kalau positif lapor aja. Dan kalau lapor Peduli Lindunginya nggak diitemin. Jadi bukan berarti dia nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau dia positif dia tahu. Dia pakai masker dong supaya jangan nularin orang lain. Ya. Itu yang nanti akan kita lakukan secara bertahap. Jadi buat teman-teman, tes PCR, antigen, apakah dihapus? Mungkin yang lebih tepat jawabannya gini, tidak akan menjadi suatu yang diwajibkan atau disuruh oleh pemerintah, tapi kita mengharapkan itu menjadi kesadaran masyarakat. Kalau udah kerasa nih kayaknya sakit nih, COVID nih, ya tes sendiri. Dan tes itu available. Dan kalau nanti positif, karena tahu ini menular ya harusnya isolasi mandiri, tanpa diberitahu atau tanpa dipaksa oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Budi, saya Raffi dari CNN. Pak Budi. Iya, Pak Budi, saya Raffi dari CNN. Ya, Pak Budi, saya ingin mau tanya, ini kan untuk hari ini kan status PPKM sudah dicabut, Pak. Bagaimana jika seandainya ada orang yang saat ini
terkena COVID, kemudian dia melakukan isoman begitu Pak, dan sekarang sudah melakukan perjalanan begitu Pak. Kemudian ini Pak, tambahan untuk tantangan kesehatan tahun depan itu pasca dicabutnya PPKM ini bagaimana Pak? Begitu aja. 2 pertanyaan itu aja. Yang kedua saya agak miss tadi, apanya yang tahun depan? Yang untuk tantangan outlook tantangan kesehatan tahun 2023 itu sepasca dicabutnya PPKM ini apa yang akan dipersiapkan dari Kementerian Kesehatan? Apakah akan menghadapi istilahnya apa istilahnya, karena kan di Cina kan sekarang ini naik lagi nih Pak gitu. Nah ini apakah tetap akan mempersiapkan aturan-aturan baru begitu Pak tentang kesehatan di Indonesia, ataupun juga mungkin ada penyakit-penyakit lain yang akan nantinya kita sudah terbiasa untuk bisa menghadapi hal tersebut begitu Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama, gimana kalau kita kena, gitu ya? Kalau kita kena, sarannya saya cepat-cepat dites, ya, bisa pakai rapid test maupun PCR. Kalau positif PCR kan otomatis langsung masuk ke sistem. Kalau antigen, nanti sebentar lagi akan kita wajibkan ada QR code-nya di setiap masing-masing rapid test. Di-upload aja lah ke Peduli Lindungi. Ya. Maksudnya supaya kita tahu. Dan teman-teman juga berkontribusi untuk mengurangi penularan. Itu yang kewajiban yang kita harapkan dilakukan. Ya. Yang nomor 2, teman-teman kalau sakit, tahu kan pasti akan menular.